Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rantan 191506166 dalam mata kuliah TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi. Nah, jadi dalam UTS kali ini saya ditugaskan untuk menerjemahkan dari COVID 4.0 4.1 yang mana di sini saya menjelaskan di bagian PO3, yaitu tentukan arah teknologi atau determine technology direction, yang mana fungsi layanan informasi menentukan arah teknologi untuk mendukung bisnis. Ini memerlukan pembuatan rencana infrastruktur, teknologi, dan dewan arsitektur yang menetapkan dan mengelola ekspektasi dan yang jelas dan realistis tentang apa yang dapat ditawarkan teknologi dalam hal produk, layanan, dan mekanisme pengiriman. Kemudian, rencana tersebut diperbaharui secara berkala dan mencakup aspek-aspek seperti arsitektur sistem, arahan teknologi, rencana akuisisi, standar, kemudian strategi migrasi, dan kemudian hal ini memungkinkan tahap tanggapan yang tepat waktu terhadap perubahan dalam lingkungan yang kompetitif, skala ekonomi atau staf dan investasi, sistem informasi, serta meningkatkan interoperabilitas platform dan aplikasi. Nah, di sini ada efektivitas, efisiensi, confidentiality, kemudian integrity, availability, kemudian compliance, kemudian reliability. Yang mana di sini ada plan dan organize, kemudian acquire and implement, deliver and support, monitor and evaluate. Yang mana di sini efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, dan kesetiaan, kepatuhan, dan keandalan. Nah, kemudian kontrol atas proyek teknologi informasi itu dari tentukan arah teknologinya dulu yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI dari memiliki sistem aplikasi, sumber daya, dan kemampuan yang stabil, hemat biaya, terintegrasi, dan standar memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Kemudian dengan fokus kepada di sini mendefinisikan dan menerapkan rencana infrastruktur teknologi, infrastruktur dan standar yang mengenali dan memanfaatkan peluang teknologi. Kemudian dicapai dengan membentuk forum untuk memandu arsitektur dan memverifikasi kepatuhan. Kemudian menentukan rencana infrastruktur teknologi yang seimbang dengan biaya, risiko, dan persyaratan. Kemudian mendefinisikan standar infrastruktur teknologi berdasarkan kebutuhan arsitektur informasi dan diukur dengan jumlah dan jenis penyimpanan dari rencana infrastruktur teknologi, kemudian frekuensi tinjau pembaruan rencana infrastruktur teknologi, kemudian jumlah platform teknologi menurut fungsi di seluruh perusahaan. Nah, di sini ada segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang mana terdiri dari pusatnya adalah tata kelola itu sendiri, kemudian ada strategis, kemudian ada nilai, pengolahan, sumber pengolahan, dan pertunjukan pengukuran. Nah, yang ini adalah yang utama, kemudian yang ini adalah yang sekunder. Di sini terdiri dari aplikasi dan infrastruktur informasi rakyat. Nah, di sini yang masuk adalah aplikasi dan infrastruktur. Kemudian kontrol objeknya yaitu PO 3.1 yaitu pada perencanaan arah teknologi, yang mana menganalisis teknologi yang ada dan yang muncul dan merencanakan arah teknologi mana
yang sesuai untuk mewujudkan strategi TI dan arsitektur sistem bisnis, juga mengidentifikasi dan rencana teknologi mana yang berpotensi menciptakan peluang bisnis. Rencana tersebut harus membahas arsitektur sistem, arah teknologi, strategi migrasi, dan aspek continuance dari komponen infrastruktur. Kemudian PO 3.2 Rencana Infrastruktur Teknologi, yang mana memuat dan memelihara rencana infrastruktur teknologi yang sesuai dengan rencana strategis dan mekanis TI. Rencana tersebut harus didasarkan pada arah teknologi dan mencakup pengaturan kontingens dan arah untuk akuisisi sumber daya teknologi. Ini harus mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan yang kompetitif, skala ekonomi untuk staf dan investasi, setiap informasi, dan peningkatan interoperabilitas platform dan aplikasi. Kemudian untuk yang PO 3.3 yaitu pantau tren dan regulasi masa depan, yang mana menentukan proses untuk memantau tren skor bisnis, industri, teknologi, infrastruktur, hukum, dan peraturan. Memasukkan konsekuensi dari tren ini ke dalam pengembangan rencana infrastruktur teknologi TI. Kemudian standar teknologi PO 3.4 yaitu untuk memberikan solusi teknologi yang konsisten, efektif, dan aman di seluruh perusahaan. Untuk forum teknologi untuk memberikan pedoman teknologi, saran tentang produk infrastruktur, dan panduan tentang pembelian teknologi dan mengukur kepatuhan terhadap standar dan pedoman ini. Nah, forum ini harus mengarah standar dan praktik teknologi berdasarkan revisi bisnis risiko dan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Nah, yang selanjutnya itu PO 3.5, yaitu Dewan Arsitektur IT. Membentuk Dewan Arsitektur TI untuk memberikan pedoman arsitektur dan saran tentang aplikasi mereka, dan untuk memverifikasi kepatuhan. Entitas ini harus mengarah desain arsitektur TI, memastikan bahwa itu memungkinkan strategi bisnis dan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan komunitas. Ini terkait dengan PO2 tentang arsitektur informasi. Kemudian, nah di sini ada pedoman manajemen, yang mana PO dari masukan, yaitu PO1 rencana TI strategis dan teknis, PO2 rencana sistem bisnis dan optimalis arsitektur informasi, kemudian pembaharuan untuk standar teknologi yang AI3, kemudian DS3 formasi kinerja dan kapasitas. Yang mana keluarannya di sini yang masuk nanti itu peluang teknologi ke A13 standar teknologi, AI1, AI3, AI7 dan DS5. Kemudian pembaruan keadaan teknologi itu dalam AI1, AI2, AI3. Kemudian teratur rencana infrastruktur teknologi yaitu AI3, kemudian persyaratan infrastruktur yaitu PO5. Kemudian bagian RACI atau RASI. Nah, di sini ada fungsinya, kemudian di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan adalah membuat dan memelihara rencana infrastruktur teknologi, yang mana di sini ada di bagian CFO, kemudian eksekusi bisnis, kemudian CEO, yang C-nya itu di bagian operasi kepala, karena itu kepala arsitektur, pengembangan kepala, kemudian kepala administrasi TI, kemudian di sini kepatuhan audit risiko dan keamanan. Nah, sampai di bawah sini sampai memantau evolusi teknologi dan menentukan masa depan atau strategis penggunaan teknologi baru. Kemudian tujuan dan metrik. Nah, di sini ada DIA, yaitu mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya dan kemampuan TI. Yang kedua, memperoleh dan memelihara sistem aplikasi yang terintegrasi dan terstandarisasi.
Kemudian ini proses mengenali dan memanfaatkan peluang teknologi, kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan rencana infrastruktur teknologi. Selanjutnya itu menentukan arsitektur standar teknologi untuk infrastruktur TI. Yang mana proses ini merujuk ke dua bagian, yaitu kegiatan dan keukuran. Nah, yang kegiatan itu mendefinisikan standar infrastruktur teknologi berdasarkan kebutuhan arsitektur informasi, kemudian menentukan rencana infrastruktur teknologi yang seimbang dengan biaya, risiko, dan persyaratan. Kemudian menentukan forum untuk memandu arsitektur dan verifikasi kepatuhan. Nah, di sini di bagian pengukuran atau ukuran, nah dari DIA ini adalah jumlah dan jenis penyimpanan dari rencana infrastruktur teknologi, kemudian presentasi ketidakpatuhan terhadap standar teknologi dari DIA, kemudian proses, itu fungsi platform, jumlah platform teknologi menurut fungsi keseluruhan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kegiatan dan proses, yaitu frekuensi pertemuan dan yang dilakukan forum teknologi, frekuensi pertemuan yang diadakan oleh Dewan Infrastruktur TI, kemudian frekuensi tinjauan pembaruan rencana infrastruktur teknologi. Untuk selanjutnya adalah mutualitas model. Yang ketiga adalah tentukan arah teknologi, yaitu manajemen proses yang ditentukan arah teknologi yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI. Dari memiliki sistem aplikasi, sumber daya, dan kemampuan yang stabil, hemat biaya, terintegritas, dan standar yang memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Kemudian bagi nol, tidak ada atau tidak ada, ya ini tidak ada kesadaran akan kepentingan kerencanaan infrastruktur teknologi bagi entitas, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan rencana infrastruktur teknologi seperti itu. Tidak ada kekurangannya, yaitu pemahaman bahwa perencanaan untuk perubahan teknologi sangatlah penting untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Kemudian yang satu yaitu inisial atau ad hoc. Jadi manajemen menyadari perlunya perencanaan infrastruktur teknologi tersebut. Kemudian perkembangan komponen teknologi dan implementasi teknologi yang muncul adalah ad hoc dan terisolasi. Ada pendekatan reaktif dan fokus operasional untuk merencanakan infrastruktur. Karena teknologi didorong oleh rencana evolusi produk seiring bertentangan dari vendor perangkat keras, perangkat lunak sistem, dan perangkat lunak aplikasi. Komunikasi tentang dampak potensial dan perubahan teknologi tidak konsisten. Kemudian yang dua dapat diulang tetapi intuitif. Jadi kebutuhan dan kepentingan perencanaan teknologi komunikasi, perencanaan bersifat taktis dan berfokus pada penghasilan evolusi untuk masalah teknis, bukan pada penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi evolusi perubahan teknologi diserahkan pada individu yang berbeda, yang mengikuti proses intuitif serta tetapi serupa. Orang-orang memperoleh keterampilan mereka dalam perencanaan teknologi melalui pembelajaran langsung dan menerapkan teknik secara berulang. Teknik dan standar umum muncul untuk mengembangkan komponen infrastruktur. Ditentukan kapan? Nah, manajemen menyadari pentingnya rencana infrastruktur proses. Jadi nanti di sini ada pelatihan formal yang komunikasi kurang bertanggung jawab. Kemudian teknologi tata kelola dan terukur. Jadi manajemen aplikasi mengembangkan dan memelihara rencana infrastruktur teknologi. Jadi anggota dari staf TI itu mempunyai keahlian, keterampilan yang dipergunakan membangun rencana infrastruktur teknologi. Nah, jadi dampak potensial perubahan muncul diperhitungkan. Kemudian tanggung jawab untuk mengembangkan memelihara rencana infrastruktur teknologi telah ditetapkan. Jadi rencana migrasi untuk memperkenalkan teknologi baru telah ditemukan dan outsourcing dan kemitraan sedang menganalisis penerimaan risiko, kemudian mengenali lead dan lag penggunaan teknologi dan pengembangan. Nah, dioptimalkan. Sebuah fungsi penelitian ada yang meninjau teknologi yang muncul dan berkembang dan
bandingkan organisasi dengan normalnya industri. Arah rencana infrastruktur teknologi dipandu oleh standar dan perkembangan industri internasional, bukan didorong oleh vendor teknologi. Dampaknya adalah bisnis potensial dari perubahan teknologi ditinjau oleh tingkat manajemen senior, ada ya persetujuan eksekutif formal untuk mengarahkan teknologi baru yang dirubah. Entitas 9 rencana infrastruktur teknologi yang kuat yang mencerminkan kebutuhan bisnis responsif dan dapat dimodifikasi. Pencerminan perubahan dalam lingkungan bisnis, ada proses yang berkelanjutan dan diterapkan untuk meningkatkan rencana infrastruktur teknologi. Praktik industri baik banyak digunakan untuk arah dan menentukan teknologi. Nah, di sini juga ada contoh kasusnya, yaitu audit tata kelola teknologi informasi pada kontrol objektif PO2 dan A12 dalam kerangka kerja COVID di Politeknik XYZ. Ini tidak diberikan keterangan namanya. Nah, jadi di sini mendapatkan hasil audit tata kelola teknologi informasi SIAKAT Politeknik sesuai dengan kontrol objektif COVID dan PO3 Determine Technology Direction. Nah, jadi PO3 itu berada di objektif kontrol PO3 menentukan arah teknologi yang memerlukan data-data input seperti yang terlihat di bawah ini. Nah, jadi PO3 ini dihasilkan oleh kontrol objektif yang diinputkan oleh PO1 di bagian perencanaan IT, taktis dan strategis, kemudian PO2 optimal perencanaan sistem bisnis dan arsitektur informasi, A13, DS3, A1, A17, AS5, dan PO5. Nah, untuk kontrol objektif A12 mendapatkan memelihara perangkat aplikasi yang memerlukan data input dari salah satunya di sini ada PO3, yaitu pengarahan status teknologi reguler. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kontrol objektif PO3 menentukan arah teknologi yang memerlukan proses seperti yang menentukan arah teknologi. Yang pertama ini membuat kuesioner. Kuesioner 1 tentang manajemen awareness, kemudian kuesioner 2 dalam mortality level. Kemudian data yang digunakan adalah untuk mengidentifikasi ancaman dan kelemahan terhadap proses yang kelemahan terhadap proses menentukan arah perencanaan teknologi sebagai aset berharga bagi organisasi. Kemudian yang kuesioner tadi untuk dapat menilai dan mengukur tingkat kematangan proses pemantauan arah teknologi PO3 baik saat ini as is maupun untuk kondisi yang diharapkan to be. Kemudian juga di sini menyebarkan kuesioner, kemudian mereka kuesioner, kemudian menganalisa kuesioner tersebut. Mungkin cukup sekian. Nah, di sini ada yang terakhir adalah identifikasi pertanyaan kuesioner manajemen awareness PO3. Salah satu dia adalah pertanyaan ke-1 itu perencanaan teknologi PO3.1. Kemudian pertanyaan kedua adalah rencana infrastruktur teknologi. Dan kini sampai ke bagian bawah kebutuhan infrastruktur. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.